Ya, tampaknya gol yang diciptakan oleh Herlo Neri memang dianulir oleh wasit. Masih kita tunggu kesalahan yang dilakukan oleh Herlo Neri. Apakah handball atau berada pada posisi offside sebelum menciptakan gol kedua bagi Merah Putih yang dianulir tadi? Masih tampak tidak percaya. Ya, sepintas terlihat berada pada posisi offside sehingga tidak diakui oleh wasit. Namun serangan-serangan dari Mitra Kukar sudah mulai tampak gencar. Ya, berkali-kali mereka sudah mulai mendapatkan peluang-peluang yang sangat berbahaya dan juga mulai bisa menembus jantung pertahanan dari Pekanbaru. Lagi sebuah offside. Coba Bevan ini dia Zeko. Iya, kita nantikan keputusan lain dari wasit setelah melihat bagaimana Hendro Katiko harus menghentikan pergerakan Patrick Zeko. Ya, sebuah keputusan yang saya pikir sangat wajar yang dilakukan oleh Jerry Eli. Melihat bagaimana Patrick dan Zeko sangat ulet untuk terus merebut bola, akhirnya melakukan sebuah kerjasama dengan Herman Zumato mencoba mendoboti Hendro Vertigo. Ada sedikit hadangan dari Hendro Vertigo yang membuat Patrick dan Zeko tidak bisa melanjutkan pergerakannya untuk menciptakan gol. Ya, kita saksikan ada sedikit hadangan dari Hendro membenturkan tubuhnya kepada lutut Patrick dan Zeko. Sedikit terlambat, penjaga gawang Hendro Castillo mengantisipasi pergerakan dari Patrick Zeko, pemain yang memang terlihat tidak kenal menyerah, mengejar bola kemanapun lajunya. Sangat ulet dan nantikan keuletannya justru yang membuat betul sekali Bung Aranda ini menjadi gol ketiga bagi PSS Pekanbaru dan gol ke-6 bagi Herman Jumawa Bandi untuk meninggalkan Christian Gonzalez dan juga Alberto Gonçalves sebagai pemimpin top skor sementara ini di Indonesia Super League. Ini dia. Kita nantikan mundur dengan 5 langkah. Herman Jumawa Bandi dan gol! Begitu mudah, begitu dingin eksekusi yang diberikan oleh pemain asal Kamerun ini menciptakan gol ketiga bagi PSS Pekanbaru sekaligus menjadi gol ke-6 baginya di Indonesia Super League dalam 6 laga bersama PSS Pekanbaru. Tidak ada keraguan sama sekali dari Herman Zumato pada saat akan melakukan eksekusi. Tampak sudah sangat tepat untuk melakukan shooting dan juga saksikan ini yang membuat Hendro Kartiko sedikit kebingungan untuk melakukan antisipasi. Ada sebuah inisiatif dari Hendro untuk melakukan jamming kepada Herman Zumato agar ia merubah pikiran. Sebuah eksekusi penalti yang membuat Hendro tertipu tentunya. Ya. Dan merubah kedudukan menjadi 3-1 unggul tim Askar Batua atas Barisan Kukar. Afrizal ini dia pemain yang memberikan crossing matang di babak pertama bagi Patrick Zeko berbuah gol kedua. Herman Jumawa Anin Dito kali ini Marcus Ben Eman Jobri kembali jatuh di kaki Anin Dito Lee Yong Min masih Lee Yong Min crossing alur keras bola gagal dijangkau oleh Herlo Neri. Cukup deras umpan yang diberikan oleh seorang ini menyulitkan tentunya bagi Herlo Neri yang tidak Herman Jumawa berbahaya. Patrick Zeko masih mampu diantisipasi dengan baik oleh kapten kesebelasan Mitra Kukar Hamzah Lee Song Min Anin Dito pindah ke sisi sebelah kanan kali ini Marcus Ben yang dituju. Buah crossing jarak yang cukup jauh diarahkan ke Nemanja Obrik. Gagalkan Ambisal. Patrick Zeko. Ya, sebenarnya umpan-umpan lambung yang diberikan dari ini kedua Mitra Kukar cukup menguras tenaga para pemain depannya. Setelah sebelumnya Nemanja Obrik, kita saksikan juga Herlo Neri
inisiatif penyerangan lebih banyak didominasi oleh pemain Mitra Kukar sebab tinggal 3-1. Sejauh ini belum berhasil mengancam gawang Panji Haryanto. Satu-satunya peluang yang berbuah gol bagi Mitra Kukar oleh Heron Henry juga tidak disahkan atau dianulir oleh wasit. Dia mencipta gol kedua bagi PSS Pekanbaru dan pergantian pemain di kubu Mitra Kukar. Dirga Langsung, salah satu pemain timnas Indonesia pada SEA Games yang lalu, masuk menggantikan Lee Song Min. Sebuah situasi yang kembali membahayakan gawang Hendro Ketigo. Tendangan pojok bagi PSS Pekanbaru. Pagi akan dieksekusi oleh Patrick Zeko. Tiga pemain tampak di layar kaca. Bagaimana Herman Cuma Fepandi, Ali Kadafi dan juga Abdul Hadi bersiap-siap menyambut crossing dari Patrick Zeko. Ini dia. Wow, Ali Kadafi. Heru Dewi. Marcus Ben. Amrita. Bayang-bayang tiga pemain sekaligus. Marcus Ben. Heru Dewi. Masih Heru Dewi. Lepas. Berbahaya sekali. Manja Obrik. Pendek saja. Oh, Ahmad Bustami. Masih berbahaya. Ini dia. Sebuah krimis di kotak penalti. PSS Pekanbaru juga masih gagal dimanfaatkan oleh Ahmad Bustami. Ya, ada sedikit keraguan tadi dari Bustami apakah melakukan shooting atau mengumpan. Dan akhirnya kita saksikan bagaimana Anin Dito yang melakukan eksekusi. Tidak berbahaya bagi penjaga gawang Panji Haryanto. Untuk kali pertama kita saksikan bagaimana Ahmad Bustami melakukan akselerasi hingga ke dalam kotak penalti Pekanbaru. Peluang kedua atau peluang emas kedua yang dimiliki Mitra Kukar babak kedua ini. Ya, ini adalah saat-saat yang sangat menegangkan bagi PSS Pekanbaru. Memang mereka sudah unggul dengan skor yang cukup aman 3-1, tapi hanya satu gol dari Mitra Kukar bisa merubah jalannya pertandingan ini. Ya, Dirga Langsung. Dan satu gol tersebutlah yang mereka cari saat ini di sisa waktu 10 menit. Manja Obrik. Ahmad Bustami. Anin Dito. Serangan balik PSS Pekanbaru. Herman Cuma Fepandi. Masih ada pengawalan dari Hamka Hamzah. Tampil sangat tenang Hamka Hamzah. Ya, ketenangan dari Hamka Hamzah lah yang menjadi salah satu faktor Mitra Kukar tidak kemasukan gol lebih banyak lagi. Karena memang ia mampu mengontrol emosi dan juga sangat baik untuk membaca aliran bola. Dan hilangnya seorang Pierre Jangka itu mengapaskan ini dalam 20 menit terakhir pertandingan ini. Tidak ada opsi lain bagi Pekanbaru. Oh, sebuah usaha yang sangat spekulatif yang dilakukan oleh Fajar Anita. Melihat tidak ada opsi lain selain melakukan shooting dari jarak jauh. Pasca keunggulan 3-1, nampaknya bermain sedikit lebih tenang, lebih santai. Situasi yang sebenarnya berbahaya bagi kubu mereka. Biarkan Mitra Kukar masuk ke lini pertahanan. Heru Dewi saat ini. Ya, bisa kali ini. Serangan balik PSS Pekanbaru. Ali Kadafi. Fajar Andika. Pemain di lini tengah. Pemain PSS Pekanbaru. Ya, sangat penting memang bagi para pemain Pekanbaru untuk lebih lama menguasai bola.
melihat wasit tercipta juga bisa menghasilkan gol bagi Mitra Kukar, dan sebuah gol tentunya akan memberikan harapan dan merubah jalannya pertandingan. Bustami memegang kendali. Bahaya. Justru terjadi perebutan bola-bola atas antara dua pemain Mitra Kukar yang membuat peluang mereka kembali terbuang. Tampaknya Jaja Mulyana dan juga Hamzah. Ya, sebenarnya umpan yang diberikan oleh Firda Latif sudah sangat baik. Namun Hamzah di sana kita saksikan sangat bernafsu untuk melakukan blok. Iya. Sehingga memudahkan Agustina tadi untuk mengamankan situasi. Marcus Ben dia lagi. Sebuah umpan yang sangat deras dan ini kedua menyulitkan